Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yaitu sepeda eksotik plus Shimano MT210 serta hub dan pedal race. Bagi yang belum menonton silahkan ditonton terlebih dahulu karena ini adalah sambungan dari video tersebut. Sebenarnya saya cuma ingin mengupgrade rem sepeda ini ke hidrolik, tapi berhubung shifter dan brake lever yang dulu itu adalah satu kesatuan, maka mau tidak mau saya juga harus mengupgrade shifternya. Saya pilih Shimano Alivio 9 speed untuk yang belakang dan Alivio 3 speed untuk di depan, jadi totalnya adalah 27 speed. By the way, ini adalah made in Indonesia. Nah, shifter ini saya pilih karena harganya murah, tidak sampai 300.000 sepasang. Inilah spare part utamanya, yaitu brake hidrolik merek Joom yang berharga tidak sampai 450.000 sepasang kalau Anda pintar mencarinya di toko online yang ada di Indonesia. Dengan kaliper brake dan brake lever yang berwarna merah, ini terlihat sporty di sepeda yang berwarna hitam, dan biasanya mobil sport itu rata-rata kaliper brake-nya berwarna merah dan saya ingin seperti itu. Yang ini adalah brake hidrolik bagian belakang, tidak ada perbedaan dengan yang tadi, yang bagian depan. Hanya saja perbedaannya pada selang hidrolik yang lebih panjang saja. Selain itu tidak ada perbedaan lain. Berikutnya adalah kabel shifter merek Jaguar yang harganya hanya 20 ribuan per buah. Dan yang di tangan saya ini model slick yang artinya licin. Jika dibanding dengan bawaan Alivio, yang Alivio itu cenderung kasar dan seret, berbeda sekali dengan yang Jaguar slick ini. Jadi saya pikir kenapa tidak kita ganti sekalian saja. Sedangkan yang ini adalah housingnya buat kabel shifter tadi. Saya pilih merek Jaguar juga. Modelnya adalah SL, Lex SL. Menurut informasi dari manufakturnya, di dalamnya sudah ada pelumas, jadi akan lebih licin lagi. Yang ini adalah line and caps yang berfungsi untuk mencegah agar debu tidak gampang masuk ke dalam rumah housing. Biasanya digunakan pada kabel shifter yang tidak ada rumah housingnya, dan yang ini sama saja, bedanya dia ada o-ring di dalam yang lebih presisi agar mencegah air serta debu agar tidak dapat masuk ke dalam housing. Kabel donat adalah nama barang ini, berfungsi untuk mencegah agar kabel shifter yang tidak ada housingnya mengenai frame kita, jadi tidak cacat atau lecet, karena penggunaan jangka waktu yang lama bisa membuat frame besi menjadi lecet dan berkarat. Nah, yang berikutnya juga tidak kalah penting. Ini adalah bracket untuk memegang housing dari hidrolik, karena bawaan dari sepeda eksotik dipastikan sudah tidak muat lagi. Sebenarnya bisa saja menggunakan velcro atau cable ties, tapi saya merekomendasikan ini karena terlihat lebih bagus dan presisi. Jika kita sudah mengupgrade shifternya, sebaiknya kita juga mengganti reel derailleur agar kompatibel dengan shifternya. Jadi saya pilih tipe Alivio juga dari Shimano. Selain terlihat lebih elegan, ini derailleur juga tidak mahal, hanya sekitar 100 sampai 200 ribuan. Sama seperti shifter, ini juga made in Indonesia. Setelah shifter dan derailleur, parts berikutnya adalah rantai. Rantai yang saya pilih dari VG Sport. Rantai ini 9 speed
Bisa untuk road dan mountain bike, walaupun tulisannya Ike mungkin maksudnya bike. Harganya tidak sampai 200.000, cukup murah dan telah dilengkapi dengan master link dari KMC. Warna emas juga sangat elegan di jalan, dan kalau dilihat tengahnya bolong, ini mengurangi berat dari rantai. Setelah rantai, sprocket juga penting karena yang lama itu hanya 7 speed dan kita harus menggantinya dengan yang 9 speed. Saya memilih Jet Race karena desainnya yang bagus serta harga yang tidak sampai 200.000. Ini kombinasi giginya 11 sampai 42 gigi. Kita mulai saja instalasinya dengan melepaskan grip dari batang stangnya. Kemudian dilanjutkan dengan melepas shifter. Jangan lupa juga gigi belakang diturunkan menjadi yang kecil. Begitu pula dengan yang di depan. Untuk kabel housing yang lama jangan dibuang karena kita akan menggunakannya sebagai patokan pada housing yang baru. Nah, kita akan mengganti kabel shifter yang original dari Shimano menjadi Jaguar. Tinggal dikeluarkan saja. Nah, sekarang tinggal memasukkan kabel shifternya Jaguar. Masukkan kembali shifter ke dalam stang beserta tuas remnya. Untuk pemotongan housing yang baru, kita gunakan housing yang lama sebagai patokan dan kita gunakan alat khusus. Lubang bekas pemotongan biasanya akan mengecil, jadi kita menggunakan alat yang sama untuk membesarkan lubangnya. Lalu dilanjutkan dengan memasang end cap. Ini untuk mencegah agar debu tidak masuk ke dalam housing. Pada bagian ini karena kabel shifternya tidak terlindungi oleh housing, maka saya menggunakan line end cap. Nah, ini adalah kabel donat yang akan dipasang di antara frame dan kabel shifter yang tidak terlindungi oleh housing. Agar keren, tulisan Jaguar yang ada di housing ditampilkan di depan. Di bagian belakang kita gunakan shield and cap yang berguna untuk memproteksi air dan debu, karena di bagian belakang ini banyak sekali debu dan air jika Anda melewati kubangan.
Sekarang kita lepaskan rantai yang lama. Rear derailleur lama kita lepaskan. Setiap derailleur itu pasti ada tonjolan kecil semacam penahan. Pastikan itu menempel pada bagian derailleur hanger Anda, kalau di eksotik pada bagian ini. Pemasangan spacer kaliper brake-nya jangan sampai terbalik. Yang cekung yang pertama baru yang cembung. Ini yang nomor 2, di tengahnya nanti baru brake kaliper. Dan yang ketiga ini yang cembung lagi, baru diakhiri dengan yang cekung. Jadi akan terlihat seperti ini. Sebelum memasang kaliper remnya, kita lepaskan dulu pengamannya yang berwarna kuning ini. Baru kemudian kita masukkan kalipernya ke dalam cakram. Setelah pengaman yang kuning itu lepas, jangan sekali-sekali memencet tuas remnya karena akan membuyarkan piston yang ada di kaliper. Pengencangan baut ala kadarnya saja, yang penting dudukannya sempurna karena kita mau mengkalibrasi disc brake-nya agar cakram ada di tengah kampas rem kiri dan kanan. Caranya mudah sekali, tekan brake lever sekuat mungkin dan kemudian kita kencangkan baut yang ada di dudukan kalipernya dan lepaskan brake levernya. Langkah berikutnya adalah memasang sprocket 9 speed dengan cara melepas bannya terlebih dahulu. Nah, untuk membuka sprocket dari free hub, jangan lupa menggunakan alat khusus. Untuk memasang sprocket baru ke dalam free hub, lihat saja gerigi-gerigi ini. Cari yang terkecil, yaitu ini, dan di free hub-nya sendiri ada juga modelnya sama. Jika tidak ada, putar saja sampai kelihatan dan kita taruh di atas, contohnya seperti ini. Nah, jika kita sudah menemukannya, tinggal kita dorong. Tidak perlu tenaga yang kuat, cukup pelan saja, dia akan masuk dengan sendirinya. Setelah itu, pasang saja gigi-gigi yang tersisa sesuai urutannya. Bagian akhir dari sprocket ini adalah lock ring, dan kita akan menguncinya dengan kunci Inggris atau kunci soket. Tidak perlu alat khusus untuk ini. Berbeda ketika kita membukanya. Selesai sudah bagian pertama, yaitu hydraulic brake depan dan rear derailleur serta sprocket bagian belakang. Sekarang bagian kedua, yaitu instalasi front derailleur dan hydraulic brake bagian belakang. Proses instalasinya ini sama saja dengan bagian pertama, dan saya rasa kita tidak perlu bertele-tele. Nanti jika diperlukan penjelasan baru akan saya jelaskan kembali. Nah, untuk line hidrolik kita ambil yang di tengah saja, yang di luar ini kita buat shifter. Ini dia bracket hidroliknya.
Pemasangan hydraulic brake ini memerlukan pemotongan pada kabelnya, jadi kita pastikan dulu brake lever menghadap ke atas. Ini untuk menjaga minyak rem tidak menetes. Kabelnya harus dipotong terlebih dahulu agar masuk ke dalam bracket. Untuk sementara kita biarkan dulu ujung kabel hidroliknya. Setelah melakukan pemasangan kaliper brake-nya, kita langsung melakukan pemotongan dan pengukuran agar kabel hidroliknya tidak terlalu panjang dan kelihatan rapi. Kaliper brake yang belakang juga perlu dikalibrasi seperti yang di depan. Jangan lupa mengencangkan derailleur belakang, depan, dan shifter, serta pemasangan handle grip. Sesi terakhir yaitu peresmian dengan memotong kabel derailleur depan dan belakang. Dan selesai sudah video upgrade rem hidrolik buat sepeda eksotik. Selanjutnya video review dan perjalanan saya di kota wisata. Inilah kota wisata, salah satu perumahan elit yang ada di Kabupaten Bogor. Sebelah kiri ini ada proyek dan jalan baru, mari kita telusuri. Wih, kenceng banget anginnya. Ini kelihatannya jalan baru atau underpass, saya tidak tahu. Tapi mudah-mudahan jalan baru deh. Karena Transyogi sudah parah sekali di sini. Ayo kita jalan lagi saja karena tidak ada apa-apa di sini. Sebelah kiri adalah Eka Hospital yang masih dalam pembangunan, dan di depannya ada gerbang tol Cimanggis Cibitung yang juga dalam proses pembangunan pada saat video ini dibuat. Loh, kok jadi begini? Pohonnya pada ditebang-tebangin. Ada apa ini? Apakah proyek baru lagi atau gimana? Dulunya ini kiri kanan semuanya pohon, jadi jalannya kecil seperti ini di tengah-tengah. Sangat tenang, banyak suara burung. Dulu ini pernah ada isu mau dibangun mall, tapi itu dulu banget.
dan proyek itu juga sempat terhenti cukup lama. Apakah ini adalah lanjutan dari proyek tersebut? Padahal sebulan yang lalu saya baru ke sini. Pohonnya masih banyak walaupun pada kering seperti itu karena kemarau, tapi masih banyak pohonnya. Dan di sana ada satu spot yang paling bagus yang ada di kota wisata. Jangan-jangan seperti yang saya pikirkan ini benar, ternyata ditimbun danaunya. Padahal kalau mau mereka bisa membuat semacam jembatan dan danaunya tetap ada. Kasihan sekali ekosistemnya. Pohon-pohon, burung, ikan. Kita kembali ke topik sepeda eksotik. Di depan saya ada tanjakan kurang lebih 30 derajat, cukup tinggi. Dan sekarang ini gearnya adalah ke-7 di bagian belakang dan 3 di depan atau piringan yang terbesar. Coba saya ganti ke gear 8. Ya, ini lebih pas, lebih ringan, dan perlu diingat ini tanahnya masih merah dan belum terlalu padat, jadi ban saya sedikit slip. Intinya sprocket 42 gigi ini sangat mantap digunakan untuk menanjak, dan saya rasa masih bisa menghandle yang 45 derajat. Tapi kalau kita jarang menanjak, 36 gigi saja sudah lebih dari cukup. Dan saat ini sudah di puncak dari proyek yang ada di kota wisata. Bayangkan tadinya semuanya pohon, sekarang jadi seperti ini. Ayo kita ke bawah. Masalah rem pada sepeda eksotik ini sangat-sangat krusial karena rem bawaan aslinya ini sangat tidak pakem dan perlu sekali di-upgrade, dan saran saya harus di-upgrade. Dengan merek apapun atau dengan merek ini, semuanya sama saja, yang penting remnya itu adalah hidrolik. Ini dia penampakan keseluruhannya. Dan sorry banget suara berisik dari mobil itu. Saya rasa sampai di sini dulu mengenai sepeda eksotik. Kedepannya akan saya upload video-video tentang sepeda pada umumnya, seperti aksesoris yang bagus-bagus dan permasalahan pada sepeda. Saya off dulu. Peace.